Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman dari SMA Negeri 1 Padang, kelas 11 MIA 8, absen yang ke-11. Pada video kali ini, saya akan membuat satu percobaan sederhana tentang penerapan demonstrasi fisika, yaitu hukum Pascal. Nah, adapun barang yang akan saya buat adalah sebuah dongkrak hidrolik sederhana. Adapun alat-alat dan bahan yang kita gunakan antara lain, yang pertama adalah karton sebagai alas bidang. Lalu yang kedua adalah papan triplex yang berguna untuk sebagai tempat duduknya supaya keras. Kemudian lem, lalu kemudian paku payung, kemudian 12 buah stik es krim, kemudian pena sebagai penanda, kemudian 2 buah spet suntikan yang berbeda ukuran. Nah, kemudian juga ada selang NGT. Kemudian juga ada paku yang berukuran besar atau jarum yang digunakan sebagai pelubang. Dan yang terakhir, kita membutuhkan 2 buah lidi yang akan menghubungkan 2 buah rangkaian dongkrak tersebut nantinya. Maka yang pertama, kita menghubungkan 2 buah spet ini ke selang NGT ini. Kita cukup dengan merekatkannya dengan spet suntikannya ini. Nah, inilah yang akan menjadi dasar dari hukum Pascal itu, yaitu tentang pompa hidrolik tersebut. Kemudian, kita memberi tanda di 3 buah titik berikut. Jarak antara titik 1 ke 2 dengan jarak 2 ke 3 harus sama panjang. Nah, titik yang ini berfungsi sebagai titik persilangan yang akan ditancapkan dengan paku payung. Sementara 2 buah titik yang berada di ujung ini berguna sebagai perekat dengan stik lainnya. Nah, kita harus memberi titik pada setiap stik-stik kayu. Dan ingat, pastikan jarak antara ketiga titik ini harus sama panjang. Kemudian, 2 buah stik yang telah diberi tanda ini kita bentuk silangan seperti ini. Nah, setelah dibentuk silangan seperti ini, kita tancapkan paku payung tepat di titik tengahnya. Kita beri tekanan sedikit. Nah, begitu juga dengan stik-stik lainnya. Kita buat silangan seperti ini. Kemudian kita berikan paku payung tepat di titik yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian setelah jadi beberapa buah ini, kita perlu merekatkan dari titik ujung yang telah kita tandai tersebut dengan titik ujung yang telah kita tandai tersebut menggunakan paku payung lainnya. Nah, kita hanya perlu menyesuaikan, dan kemudian titik-titik yang telah kita tandai di ujung kita beri paku payung. Nah, jadi setiap titik-titik dari ujung stik tersebut kita sambungkan dengan titik-titik sebelumnya. Nah, di sini kita beri paku payung dan di sisi lainnya kita beri paku payung juga. Nah, begitu pula kita juga membuat bentuk kaki pompa lainnya. Setelah stik kayu dipakukan menyilang, maka stik kayu tersebut dirangkai seperti ini dan seperti ini. Setelah terbentuk rangkaian seperti ini, kemudian kita lubangi bagian bawah dari stik menggunakan paku seperti ini. Nah, lubang ini berguna sebagai dudukan bagi lidi. Kemudian buat alasnya menggunakan karton manila dengan ukuran 35 x 15 cm. Dan dengan pinggiran ke samping selebar 2 cm. Kemudian gunting karton yang berfungsi sebagai alas tersebut.
Begini hasilnya. Kemudian kita rekatkan lidi ini ke lubang yang telah kita buat sebelumnya. Kita membutuhkan lem. Dan kita juga rekatkan di ujung satunya. Kemudian rekatkan susunan stick ini ke kertas karton Manila. Nah, kita merekatkannya dengan melipatkan bagian samping dan bagian belakang dari kertas karton dan kita rekatkan dengan lem. Lalu kita rekatkan. Kemudian kita rekatkan spek jarum suntik yang telah kita buat sebelumnya. Kita rekatkan di atas kertas karton menggunakan lem. Nah, kita rekatkan. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian kita menggunakan tali tain untuk mengeratkan tutup dari spek suntikan ini ke lidi yang telah kita pasang sebelumnya. Nah, jadi beginilah hasilnya setelah kita ikat dengan tali. Kemudian tempelkan karton ini ke alas bidang. Alas bidang saya gunakan adalah karton semi triplex. Kemudian buat bidang beban seperti ini. Lalu bidang beban ini kita letakkan di atas pompa hidrolik ini. Jadi apabila spek suntikan satu ini ditekan pada ruang tertutup, maka akan memberi tekanan ke segala arah, terutama ke spek 2 sama besar, sehingga menyebabkan tutup spek 2 ini akan mendorong dongkrak, sehingga dongkrak akan bergerak ke atas. Dan apabila kita menarik spek 1 ini, maka udara pada ruang tertutup ini juga akan bergerak sama besar dari spek 2 ke spek 1 sama besar. Nah, jadi beginilah hasil dari dongkrak hidrolik yang telah saya buat. Jadi pada percobaan sederhana ini saya menggunakan konsep hukum Pascal, tepatnya pada pompa hidrolik sederhana ini. Nah, hukum Pascal menyatakan bahwa apabila tekanan yang diberikan zat cair pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Rumus hukum Pascal dalam sistem tertutup dapat disimpulkan dengan P1 sama dengan P2. P, kita tahu di mana P sama dengan F per A. Jadi dapat kita ambil kesimpulan juga bahwa F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi dari mekanisme pompa hidrolik sederhana ini, cairan tidak dapat keluar dari sistem. Maka, volume cairan dari spek suntikan kiri akan mendorong tutup spek suntikan kanan. Nah, spek suntikan kiri ini akan turun ke bawah sejauh H1. Nah, sementara itu, di spek suntikan kanan akan naik sejauh H2. Begitu pula sebaliknya, apabila saya memberi tekanan di sini, di spek yang sebelah kanan ini akan turun sejauh H1 dan akan naik sejauh H2 di spek suntikan yang berada di kiri. Nah, jadi begitulah konsep dasar dari hukum Pascal dan dapat juga dirumuskan bahwa A1 kali H1 sama dengan A2 kali H2. Jadi itulah contoh dari percobaan sederhana yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih telah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.